Mari kita doa pembuka yang dipimpin oleh Bapak F. Sunu Haji. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami ucapkan pada malam hari yang indah ini Tuhan, atas kesempatan yang kami dapatkan untuk belajar mengenai firman Tuhan. Kiranya firman yang akan dibawakan Saudari Julie dapat meninggikan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami meminta kepada Tuhan supaya Tuhan bukakan mata rohani kami, supaya kami dapat mengerti dan mengetahui apa kehendak Tuhan kepada kami. Pimpin kami sepanjang acara kami ini. Melalui doa yang kurang sempurna ini, kami panjatkan melalui anak Yesus, Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Oke, pada saat ini, mari kita dengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh Frederica Sigalingging. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Hari ini saya ingin menyanyikan lagu Kau Rangkai Air Mataku. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Frederica Sigalingging yang telah membawakan lagu spesial yang begitu baik. Sekarang mari kita mengikuti acara KP kita yang dibawakan oleh Kak Julie Segar. Baiklah, selamat malam bagi kita semua. Terima kasih buat adik kita Frederica yang sudah membawakan lagu pujian untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik kita ini yang suka melayani melalui lagu pujian. Terima kasih juga buat Theo yang malam ini bersedia menjadi protokol. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami boleh berkumpul melalui media Zoom untuk melakukan ibadah pertengahan minggu kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan memberikan firman, membagikan firman-Mu, biarlah Tuhan akan memberkati hamba-Mu dan memberkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan dapat mengubah kehidupan kami, ya Bapa.
Terima kasih Tuhan sertai perbaktian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya tidak salah, ini pertama kalinya saya berkhotbah di Zoom. Sebelum-sebelumnya mungkin saya penjelasan perorangan, tapi malam ini saya diminta kesediaan untuk berkhotbah. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan. Adapun judul khotbah yang akan saya bawakan pada malam hari ini untuk kita semua berjudul pelayanan yang berarti. Saya tertarik dengan topik ini. Sebenarnya ini pernah dikhotbahkan oleh seorang pendeta muda. Karena saya tertarik dengan topiknya, maka saya ingin membagikan hal yang menarik ini kepada kita semua. Saya tertarik dengan pelayanan yang berarti. Kenapa demikian? Karena saya pernah merasakan fase di mana saya melayani, tapi saya merasa pelayanan saya itu seperti rutinitas gitu. Saya merasa pelayanan yang saya lakukan itu tidak benar-benar untuk Tuhan dan tidak menjadi berkat bagi saya. Pelayanan yang saya lakukan tidak pernah mendamaikan hati saya, seperti itu kurang lebih. Mungkin kita juga di dalam pelayanan kita pernah merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Kita pernah sadar bahwa saya melayani Tuhan, mungkin contohnya jadi pengurus gereja, tetapi rasanya kenapa saya melakukan rutinitas, bukan seperti Roh Kudus yang pimpin saya untuk melayani itu, seperti itu. Jadi saya tertarik untuk memberitahukan bagaimana cara kita melayani dengan benar, supaya pelayanan kita itu menjadi benar di mata Tuhan dan berarti bagi hidup kita. Bagi yang belum tahu, kita akan tahu. Bagi yang sudah tahu, akan diingatkan kembali. Kita akan sama-sama belajar melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Next slide. Kata pelayanan berasal dari kata dasar pelayan atau hamba. Kalau sahabat lalu, Ibu Pendeta di diskusi sekolah sahabat sudah singgung tentang hamba ini. Dia katakan hamba itu adalah seseorang yang punya tuan gitu. Jadi hamba ini akan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh tuannya. Tuannya suruh dia pergi ke sana, maka dia harus ke sana. Tuan suruh dia stay, tuannya suruh dia diam di situ, dia akan diam. Bahkan jika tuannya akan jual dia pun tidak akan bisa berbuat apa-apa dan dia akan terjual. Seperti itulah. Sama seperti kita manusia, kita adalah seorang hamba. Kita adalah pelayan Tuhan. Tuhan adalah majikan kita. Ketika Tuhan adalah majikan kita dan kita adalah seorang pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bagaimanakah seharusnya kita berperan sebagai seorang pelayan untuk Tuhan kita? Kita akan lihat sifat dan peran seorang hamba atau gambaran dari seorang hamba, sifat yang seharusnya menjadi sifat seorang hamba melalui 2 ayat. Kita akan lihat di dalam Matius 20 ayat 28. Kita mungkin boleh baca di slide-nya. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian ayat yang berikutnya terdapat dalam Filipi 2 ayat 7-8. Ambil poin-poin pentingnya. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi dari kedua ayat ini, kita bisa mengambil gambaran bagaimana sifat dan peran seorang hamba. Yang pertama itu adalah seorang pelayan atau seorang hamba haruslah bersifat melayani, mau melayani. Selain melayani, dia juga harus mempunyai rasa rendah hati. Kemudian mau berkorban. Kemudian seorang hamba itu juga harus taat kepada majikannya. Kemudian yang berikutnya adalah seorang hamba mengosongkan dirinya. Artinya dia hilangkan sifat egois dan tinggi hati.
ketika apa yang dikatakan tuannya, dia harus ikuti, dia harus hilangkan sifat egois dan tinggi hatinya, dia harus mengikut tuannya, dia taat dan melayani Tuhannya. Inilah kurang lebih gambaran dari sifat dan peran seorang hamba melalui 2 ayat yang telah kita baca. Kemudian, bagaimana mengaplikasikan pelayanan yang benar itu di dalam kehidupan kita? Karena kita adalah seorang pelayan Tuhan, kita hamba Tuhan. Bagaimana mengaplikasikannya, menerapkan sifat-sifat itu, sifat pelayanan yang benar itu di dalam kehidupan kita, kita akan pelajari di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 19 sampai 20. Kisah Para Rasul. Jadi ini bercerita tentang pengalaman dari Paulus ya, Kisah Para Rasul. Kita akan baca tulisan Paulus. Next slide. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Saya akan baca, kita boleh buka Alkitab kita masing-masing. Ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ayat 20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Dari kedua ayat ini, kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan pelayanan yang benar dan berarti melalui tulisan dari Paulus. Yang pertama, pelayanan yang kita lakukan hendaknya dilakukan dengan rendah hati. Ini tertulis di kalimat pertama ayat 19. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Begitupun dengan kita, bukan hanya untuk Paulus. Kita juga harus rendah hati dalam melayani Tuhan. Rendah hati itu artinya kita tahu keterbatasan diri kita. Kita tahu kita semampu apa. Sehingga kita tidak akan menyombongkan diri kita. Orang sombong biasanya menganggap segala sesuatu dia bisa lakukan. Tetapi ketika kita rendah hati, maka kita akan tahu sebatas mana yang kita lakukan. Dan ini harus dimiliki oleh seorang hamba atau pelayan Tuhan. Memang sulit untuk memiliki sifat rendah hati. Tapi ketika kita memang mau untuk melayani Tuhan, Tuhan akan mampukan kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Kemudian yang kedua, pelayanan itu hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan di dalam ayat 19 dikatakan, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Kalau kita bekerja, mungkin pekerjaan kita terasa berat, tapi ketika kita sungguh-sungguh, kita meneteskan keringat, itu sudah luar biasa sungguh-sungguhnya kita melakukan pekerjaan. Apalagi ketika kita mencucurkan air mata. Artinya kita sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Begitu juga dengan pelayanan. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus tetapkan hati kita untuk bersungguh-sungguh bahwa kita melayani Tuhan. Yang kita layani bukan manusia, tetapi Tuhan kita, Tuhan Allah yang telah menciptakan kita. Majikan kita yang kita layani. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya, orang yang bersungguh-sungguh menabur, bahkan sampai mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan akan lihat setiap pelayanan orang yang bersungguh-sungguh sampai mencucurkan air mata, Tuhan akan perhitungkan. Tuhan akan berikan tuaian yang baik kepada hamba-hambanya yang setia. Kemudian, yang ketiga, pelayanan yang kita lakukan hendaknya dilakukan dengan setia. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Tuhan tidak, kita harus selalu setia dalam melakukan pelayanan itu, dalam bentuk apapun itu. Saat ini mungkin saya khotbah, izinkan saya untuk menceritakan pengalaman yang saya
dapatkan ya melalui melayani di lembaga Tuhan, saya berpikir bahwa setiap lembaga Tuhan itu sama ya. Mau di Advent berapapun itu, mau di veteran, mau di air bersih, mau dimanapun itu sama-sama sekolah Tuhan. Jadi ketika itu adalah suatu lembaga Tuhan, itu adalah sekolah Tuhan, dimanapun kita melayani adalah sama. Intinya adalah untuk melayani Tuhan. Jadi saya suka risih ketika ada orang yang katakan itu sekolah itu nggak bagus, di sekolah Advent ini aja, sekolah Advent ini nggak bagus, ke sekolah Advent ini seperti itu tidak baik menurut saya. Oleh karena itu saya mau mengubah mindset itu, bahwa itu adalah sekolah Tuhan dimanapun sekolah itu berada, bagaimanapun kondisinya. Ketika Tuhan memang pakai sekolah itu untuk memenangkan banyak jiwa, maka itu akan terjadi seperti itu. Nah, saya akan ceritakan beberapa pengalaman yang ada di sana tentang pelayanan, karena saya rasakan di sana itu betul-betul pelayanannya sudah mulai hidup ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Itu sekolah sudah mau hampir tutup. Muridnya baru itulah mungkin saya lihat sekolah yang muridnya satu kelas bisa 2 orang, bisa 3 orang gitu ya. Dan memang hampir tutup. Banyak orang tanya, kenapa itu bertahan gitu kan? Coba kita cari jawabannya sendiri. Mungkin kalau kita tanya ke orang lain nggak, orang yang bekerja di situ pun bingung gitu kan jawabnya. Padahal kita tahu jawabannya, karena itu sekolah Tuhan. Kenapa harus ditutup seperti itu? Kalau bisa dipertahankan, bahkan dikembangkan lagi, kenapa harus ditutup? Toh kalau semakin berkembang, banyak jiwa yang akan kenal Tuhan melalui lembaga itu. Seperti itu sebenarnya jawabannya. Cuman untuk beberapa orang mungkin kurang cocok jawaban itu. Tapi tanyalah kepada diri sendiri, mungkin ada jawabannya. Nah, jadi sekolah ini sudah hampir tutup, dan di saat mau tutup, muncullah orang-orang yang benar-benar mau melayani. Kenapa saya katakan benar-benar mau melayani? Mungkin kita bisa lihat slide berikutnya. Nah, ini ada seorang guru ya. Ini seorang guru, mungkin ada yang kenal gitu. Dia adalah anggota jemaat Barus Julu, namanya Kasianta. Nah, jadi gaji di sana itu ya memang benar-benar cuma 800.000, nggak ada tunjangan apapun. Bahkan bantuan dari pemerintah pun belum menerima. Kenapa? Karena dia adalah mahasiswa yang baru lulus. Jadi bantuan itu dia belum terima karena saat itu ijazahnya mungkin belum keluar atau bagaimana, itu kendala seperti itu. Jadi dia hanya terima bulat-bulat 800.000. Hari Senin kemarin, entah kenapa, saya suruh dia list pengeluarannya. Saya bilang, coba buat pengeluaran Miss selama 1 bulan. Cukup nggak gajinya? Aku bilang gitu kan. Dibuatnya lah pengeluarannya itu. Kita bisa lihat ya, gaji 800.000. Dia ini wali kelas. Kalau wali kelas setiap hari masuk. Kemudian dia buat persepuluhan, berarti persepuluhan 80.000. Terus kami ada jula-jula, guru-guru. Jadi setiap kali gajian kita sisihkan 100.000, baru ada yang narik seperti itu. Itulah 100.000. Kemudian dia buat ongkos ada 7.000 dikali 26 hari dalam 1 bulan, 180.000. Kemudian dia juga ikut jula-jula dengan temannya. Ini pribadi dia lah. Kemudian dia buat persembahan 24.000 dan dia totalkan 746.000. Ini belum uang makannya udah 746.000. Gimana lagi kalau dia anak kos ya kan? Kebetulan dia tinggal di rumah saudara di sini, jadi dia tidak bayar uang sewa. Ada guru yang ngekos, ada guru yang ngekos. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana 800.000 gaji cukup untuk dia 1 bulan, padahal kalau dihitung minus. Tetapi sampai saat ini dia masih ngajar di situ. Sampai saat ini terhitung sudah 8 bulan dia ngajar di situ dengan gaji tiap bulan 800.000 tanpa ada penambahan apapun, tunjangan apapun tidak ada. Yang ada pengurangan, dipotonglah misalnya ada pernikahan kawan guru dipotong seperti itu. Tetapi
dia tetap setia mau mengajar di sekolah Tuhan ini. Saya pernah tanya, kenapa Miss nggak balik ke Barus dulu? Kan Miss lebih banyak uang di sana, bisa bisa bertani atau apa. Tapi dia jawab, enggak lah Miss, di sinilah melayani dulu, katanya seperti itu. Jadi dengan kesetiaan dia punya jiwa pelayanan yang mau melayani Tuhan di sekolah yang hampir tutup ini. Dia mau setiap hari datang, dia mau setiap bulan datang, dia mau sampai 8 bulan datang ke sekolah untuk melayani Tuhan di sekolah ini. Next slide. Nah, seperti itulah kita hendaknya melayani Tuhan, tetap setia. Jangan hanya karena ada sesuatu, misalnya kita mau melayani. Contoh ya, saya ambil ke orang-orang terdekat, seperti Miss ini misalnya, dia coba 1 bulan, 2 bulan, ternyata nggak ada simpanan yang dia bisa simpan, terus dia berhenti. Tidak. Dia tetap setia, mau datang ke sana untuk mengajar. Kemudian, yang keempat, pelayanan itu baik. Yang keempat adalah pelayanan hendaknya meliputi pengajaran. Masih di ayat 20 ya, tadi saya ulangi, kena mute tadi. Kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun di rumah kamu. Kita harus dalam pelayanan itu menghidupkan pengajaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus menjadi trending topik di dalam hidup kita? Next, kita lihat. Yang harus menjadi trending topik dalam hidup kita adalah firman Allah, Alkitab yang menjadi sumber firman Allah. Kita jadikan firman Allah itu sebagai trending topik dalam kehidupan pribadi kita, keluarga, baik kita bersosial, dan baik setiap bentuk pelayanan apapun, kita akan lakukan firman Allah itu sebagai trending topik dalam kehidupan kita. Next. Nah, menghidupkan firman Allah tidak pandang bulu. Kita bisa lakukan di rumah, kita bisa lakukan di tempat kerja, bahkan kita bisa lakukan di mana-mana, mungkin pada orang yang belum kita kenal. Ini gambar ini menunjukkan KKR yang dilaksanakan tahun lalu. Gambar pertama itu gambar anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan kuis, diberikan buku kebahagiaan sejati, kemudian buku apa itu satu lagi itu. Nah, jadi itu yang baju abu-abu itu Muslim. Mereka 2 Muslim, tetapi mereka bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Alkitab. Kenapa bisa demikian? Karena dihidupkan firman Allah di dalam kehidupan mereka. Setiap pagi kami ajari untuk baca Alkitab, follow the Bible. Walaupun pada awalnya kedua anak ini tidak mau sentuh Alkitab. Tetapi lama-kelamaan kita kasih pengertian bahwa Al-Quran itu sama dengan Alkitab. Tidak najis. Boleh dibaca. Dengan baca Alkitab bukan berarti jadi Kristen. Akhirnya dia mau pegang Alkitab. Dia mau membaca. Bahkan saya suruh pernah lomba cepat-cepatan buka Alkitab. Dan dia ikutan. Dia bisa buka kitab ini ayat sekian, dia sudah mulai bisa. Dan semangat untuk melakukan itu. Dan di KKR mereka boleh mendapatkan buku oleh karena mereka boleh menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang di sebelah kanan itu gambar anak-anak yang diajari untuk lagu spesial di hari Sabat. Saya juga tidak menyangka bahwa anak-anak ini datang seramai ini. Anak-anak ini ada yang Advent, tapi yang Advent cuman berapa ya? Sedikit, cuman kalau tidak salah ada cuman 6. Selain itu mereka bukan Advent. Dan anak-anak ini malah senang untuk datang ke gereja. Padahal saya katakan nggak usah datang, karena kan setiap pagi mereka diantar angkot. Cuman kalau hari Sabtu siapa yang ngantar mereka naik angkot seperti itu. Tapi mereka tetap semangat untuk datang. Mereka minta orang tuanya untuk antarkan ke sini. Dan mereka pun datang dan lagu spesial di sekolah Sabat. Nah, inilah ketika kita menghidupkan firman Allah. Pelayanan kita akan terlihat dan orang lain akan melihat pelayanan ini dengan baik. Next.
Di dalam 2 Korintus 4 ayat 5 dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Bukan diri kita yang kita beritakan kepada orang-orang, tetapi Yesuslah yang kita beritakan kepada orang-orang, karena kita inilah hamba Tuhan. Kita kabarkan firman Tuhan, kita kabarkan tentang Yesus, karena kita ini adalah pelayan Tuhan. Tidak pernah ada yang mengatakan saya pelayan Tuhan, tapi dia hanya berdiam diri di rumah. Tapi ketika kita katakan saya pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan, maka kita harus keluar. Kita harus hidupkan firman Tuhan itu. Tuhan katakan pergilah, katanya. Kita harus pergi. Next, ayat berikutnya. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Itu adalah keharusan bagi setiap pelayan Tuhan, bagi setiap hamba Tuhan untuk memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini mungkin ayat yang mungkin sangat memukul kita ya, yang mungkin kita selama ini menganggap ya udah kan aku datang ke gereja, saya ibadah dengan baik, kemudian pulang. Sahabat depan juga gitu, datang ibadah, pulang seperti itu. Tapi tidak pernah memikirkan bahwa ini adalah suatu keharusan bagi kita, yaitu memberitakan Injil. Malam ini kita diingatkan kembali bahwa setiap orang tidak terkecuali, amanat agung itu diberikan untuk setiap orang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan cara memberitakan Injil. Itu adalah kepada semua orang tidak terkecuali. Tuhan mau kita untuk pergi menjadi pelayan-pelayannya dengan menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang lain. Next. Yang kelima, pelayanan hendaknya disertai kuasa Allah. Arti aku telah bekerja kasih karunia Allah. Arti kasih karunia Allah adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam manusia yang melayani. Ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, hendaknya kitalah harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya kita dipenuhi Roh Kudus ketika kita menjadi pelayan Tuhan? Next slide. Yaitu dengan cara berdoa setiap waktu, meminta pertolongan dan petunjuk Tuhan. Mungkin kita bingung nengok gambar ini ya. Ini gambar ibu ini sedang berdoa gitu. Jadi saya kebetulan lagi mau ke kantor gitu, ke toilet kantor. Terus saya lihat ini orang ini berdua berdiri. Sebenarnya ada 3 orang ini kalau nggak salah. Ada satu lagi Pak Siahan di balik tembok itu. Saya lihat lagi berdoa. Terus saya bingung kenapa ini berdoa bertiga. Saya duduk, saya tunggui mereka. Setelah berdoa, ternyata ibu ini pergi untuk ke rumah siswa. Hari itu saya heran, kok berdoa ya mau ke rumah siswa. Tapi lama-kelamaan saya sadar, ketika ibu ini mau melangkah, mau melayani Tuhan untuk menjemput siswa, mungkin untuk urusan bagaimana supaya siswa itu mau datang ke sekolah, melawat siswa, diawali dengan doa sebelum dia melangkahkan kakinya keluar sekolah. Begitu juga dengan kita ketika kita katakan kita ini pelayan Tuhan, maka kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita minta pimpinan Roh Kudus sebelum melakukan sesuatu dalam pelayanan itu. Dengan demikian, maka Roh Kudus akan bekerja melalui diri kita. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena Roh Kudus yang pimpin kita. Dalam setiap langkah kita dalam melayani Tuhan, kita harus undang Roh Kudus, kita berdoa supaya kita dipimpin, dan pelayanan kita boleh menjadi berarti. Next slide. Yang keenam, pelayanan itu mungkin memintakan banyak tenaga. Ya, pelayanan itu bahkan memeras banyak tenaga kita. Mungkin kalau kita bandingkan pelayanan kita dengan orang lain, ya berbeda-beda. Ada yang merasa pelayanannya sudah mencurahkan banyak tenaga sekali. Ada yang melebihi dia bahkan. Itu tarafnya berbeda-beda. Tetapi yakinlah ketika kita melakukan pelayanan, sebesar apapun tenaga yang harus kita curahkan, ketika kita memang benar-benar mau melayani Tuhan, kita harus curahkan setiap tenaga yang kita lakukan. Sama seperti Rasul Paulus. Sampai dia katakan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Artinya,
dia sangat bersungguh-sungguh kerja lebih keras daripada orang-orang yang sama seperti dia memberitakan Injil mungkin, tapi dia lebih keras bekerjanya untuk memberitakan Injil. Next slide. Ini saya akan bagikan beberapa foto-foto sebagai contoh ya, bukan sebagai pembanding, tetapi sebagai contoh bisa ditiru untuk kita. Mana tahu kita juga mau melakukan pelayanan keluar, bukan hanya di gereja, boleh ditiru. Nah, ini adalah foto kunjungan ke rumah siswa di Simalingkar. Jadi ibu ini luar biasa saya bilangnya. Dia adalah orang tua siswa saya, 2 anaknya dia sekolahkan di Padang Bulan. Dia dari non-Advent, suaminya Advent. Tetapi ketika dia masuk Advent, suaminya yang nggak gereja, seperti itu. Dia gereja. Suaminya sering keluar kota, akhirnya dia pun terlena. Usaha orang tuanya adalah catering B2. Dan dia pun, karena suaminya pun dia lihat tidak begitu apa dengan kerohanian, maka dia ikut-ikutan catering, sehingga dia pun dipecat dari keanggotaan jemaat. Nah, ini kami datang mengunjungi dia untuk mengajak dia untuk kembali kepada Tuhan. Kami datangi sekali. Ya, katanya. Enggak, datang juga ke gereja. Kami datangi lagi. Ini sudah berapa kali kita kunjungi ke rumahnya. Tapi puji Tuhan, tahun lalu atau tahun lalu benar, bulan 12 akhirnya pun dia dibaptis. Dia dan anaknya dibaptis. Mungkin orang lain tidak sekeras ini melakukannya. Mungkin kita pernah melakukan hal yang sama, tetapi jiwa itu belum datang. Tapi yakinlah ketika kita mau bekerja lebih keras, maka Tuhan akan lihat, Tuhan akan gerakkan hatinya untuk mau datang kepada Tuhan. Next. Ini yang di sebelah kiri gambar anak-anak, 3 orang anak, hanya 3 yang saya foto, ini saya yang foto. Ini di dalam angkot. Jadi setiap pagi itu kita jemput pakai angkot. Ada angkot yang disewa, dibayar per bulan. Jadi dari pajak melati ini ada khusus 1 angkot, didatangi ke rumah-rumahnya, bergantian gurunya yang ikut di dalam angkot. Kenapa harus ada guru? Karena anak-anak ini kadang orang tuanya nggak peduli. Sudah jam 7 nanti, kita datang ke rumahnya, anak itu masih tidur, seperti itu. Tidak diingatkan untuk ke sekolah. Karena mereka tidak punya HP, jadi tidak bisa belajar. Jadi kami berinisiatif akan menjemput anak-anak ini ke rumahnya. Jadi setiap minggu bergantian, seperti itu. Minggu pertama mungkin saya yang naik angkot, minggu kedua guru yang lain, minggu ketiga guru yang lain. Seperti itulah bergantian. Dan setiap hari wajib mendatangi rumahnya. Ada anak yang memang dia udah tunggu di depan jalan besar. Ada anak yang memang nggak dia tunggu. Tapi itulah, harus bekerja lebih ekstra daripada yang lain. Kemudian juga untuk mencari siswa, guru-guru Advent 4 yang di Padang Bulan sudah melakukan kunjungan ke beberapa panti asuhan. Ini salah satunya, ini baru saja dilakukan ya, ke Rahpia. Kenapa harus ke panti asuhan seperti itu? Selain untuk memperkenalkan sekolah kita juga mau membantu anak-anak yang mungkin di panti asuhan ini ada yang tidak terbiayai seperti itu. Dan kebetulan juga sekolah Advent kan butuh siswa. Jadi kita berinisiatif ya, kita bantulah yang mereka memang yatim piatu seperti itu. Jadi ini dilakukan kunjungan ke panti asuhan Rahpia Simalingkar B. Di sana bukan hanya dengan tangan kosong, tapi memberikan sembako. Pertanyaannya, sembakonya uangnya dari mana? Ya kadang dari guru-guru juga. Dari yang gaji kami 800.000 itu. Kami kumpulin entah 20-20, entah 10-10 ribu, kami belikan sembako walaupun tidak banyak. Itulah yang kami berikan ke panti asuhan ini. Nah, kemudian next. Ada
les gratis juga. Ini rumah salah satu guru di Simalingkar, Ibu Rosbeni Bakara. Ini anak-anak ini terkumpul setelah dia kurang lebih 2 minggu berkeliling gitu. Jadi dia dengan suaminya berkeliling naik sepeda motor untuk mengumumkan kepada anak-anak ini di sekitar rumahnya bahwa dia punya les gratis. Di les gratis ini bukan hanya mereka ajarkan baca tulis atau untuk bernyanyi, tetapi mereka juga ajarkan cerita Alkitab di dalam. Jadi selain untuk mencari siswa, kita juga mencari jiwa. Mencari jiwa supaya jiwa-jiwa ini boleh kenal kepada Tuhan. Dan mudah-mudahan anak-anak ini akan mau untuk bersekolah di sekolah Tuhan di Advent 4. Itu adalah guru-guru dari Advent 4 juga yang ada mengajar di situ. Mereka bergiliran untuk datang. Dan ini baru dilaksanakan 1 minggu les gratis ini. Dan ini membuktikan bahwa ketika kita memang bersungguh-sungguh, Tuhan akan tolong kita. Kita bekerja lebih keras dari orang lain, Tuhan akan tunjukkan, berikan hasil yang baik. Bisa aja ibu ini tidak mendapatkan siswa yang mau datang ke rumahnya di zaman corona ini. Tetapi oleh karena kesungguh-sungguhannya, oleh karena dia bekerja lebih keras daripada yang lain, maka terwujudlah les di rumahnya ini. Bisa dikatakan juga ini merupakan bagian dari KPA yang dia bentuk, KPA kecil, walaupun tidak seluruhnya dipelajari sedalam KPA biasa, hanya cerita Alkitab. Next. Nah, ini adalah beberapa KPA yang sudah terbentuk. Ada satu KPA yang sudah mati, saya katakan. Kenapa bisa mati? Ya, itulah cobaan itu. Ketika kami sudah lakukan 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba ibu itu nolak. Dia katakan, Tuhan itu nggak ada, katanya. Kami pun terkejut. Kenapa tiba-tiba bilang Tuhan itu tidak ada, sementara sudah 2 bulan dilakukan KPA di rumahnya. Tetapi walaupun demikian, KPA tidak berlanjut di situ, kami tetap doakan setiap pagi, setiap renungan pagi kami doakan untuk KPA itu punya harapan bisa hidup kembali. Mungkin saat ini ibu ini sedang banyak pikiran atau apa, tapi kami tetap doakan supaya dia mau untuk membuka hatinya, membuka KPA lagi di rumahnya. Dan walaupun 1 KPA sudah mati, inilah yang dikatakan mati 1 tumbuh 1000. 1 KPA mati, 2 KPA muncul. Ada KPA namanya Return Home. Dari namanya kita bisa tahu ya, Return Home itu kembali pulang ke rumah. Jadi isi orang-orang yang ikut KPA ini adalah orang-orang yang sudah murtad. Murtad dalam artian, dulu dia waktu kecil Advent. Orang tuanya sampai mati Advent. Tapi dia jadi keluar dari Advent. Nah, inilah yang dikatakan KPA Return Home. Kerinduan untuk mengajak kembali jiwa-jiwa yang pernah ada di dalam, untuk kembali ke dalam, pulang ke rumah Tuhan. Ini dilaksanakan di rumah keluarga Bakara di Padang Bulan. Mereka ada banyak ya, di situ ada anak-anaknya juga. Bahkan anak-anaknya memang jarang ke gereja, karena orang tuanya pun tidak gereja. Oleh karena itu kami rindu untuk mengajak anak-anak ini kembali ke jalan yang benar. Jangan mengikuti orang tua mereka, entah orang tua mereka pun dimanapun, yang penting anaknya tetap di dalam kebenaran Tuhan. Seperti itulah kerinduan kami dalam melayani Tuhan. Kemudian yang kedua ini KPA I Will Go. Ini KPA namanya KPA Judea. Ini di rumah keluarga salah satu siswa di Simalingkar B. Jadi memang KPA ini hanya mereka, satu keluarga isinya. Ada 2 anaknya dan ibu dan bapak. Itulah KPA ini dilaksanakan setiap minggu itu 1 kali. KPA Return Home setiap hari Sabat sore, KPA Judea itu setiap minggu sore. Kita doakan supaya KPA ini tetap hidup, tidak mati seperti KPA sebelumnya, supaya banyak orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar hidup di dalam dirinya melalui KPA ini. Next.
Nah, ini satu lagi ada KPA guru-guru. Jadi guru-guru itu tidak semuanya Advent, sehingga kita buat KPA. Di sana kita bahas banyak hal tentang doktrin-doktrin kita, baik itu makanan, baik itu tentang hari Sabat, dan guru-guru yang non-Advent juga mendengar. Bahkan ketika ada baptisan, ya kita juga tawarkan ke mereka. Tetapi saat ini belum ada guru-guru yang mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan bekerja di dalam hati mereka, sehingga suatu saat nanti kerinduan kami akan dijawab. Next. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tabur bibit-bibit itu, kita akan menuai apa yang kita tabur. Sekuat apa kita menaburnya, Tuhan akan balaskan itu semua. Next. Dan ini adalah sedikit tuaian-tuaian dari apa yang telah ditabur. Ini adalah kwitansi-kwitansi dari donatur-donatur yang berbaik hati mau membantu sekolah Tuhan ini. Sekolah Tuhan yang sudah hampir mati. Mungkin dari sisi siswa pun sudah dikatakan hampir mati, dan dana pun sudah pasti. Siswa yang ada pun tidak bayar uang sekolah. Bagaimana lagi dengan siswa yang tidak ada di bangku itu? Tidak akan sanggup untuk memenuhi operasional sekolah. Tetapi ketika guru-guru sudah menabur, Tuhan berikan tuaian yang baik. Datang donatur-donatur yang mau memberikan, membantu untuk sekolah ini. Kemudian ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Next. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada tuaian yang dituai. Satu jiwa pun sangat menyukacitakan di surga. Inilah jiwa-jiwa yang dituai dari hasil kerja melayani di Advent 4. Walaupun anak-anak ini adalah anak-anak yang orang tuanya bukan Advent, itu yang laki-laki adalah keponakan dari pendeta Aji Barus almarhum. Kedua orang tuanya tidak Advent, tetapi dia mau untuk dibaptiskan. Dia mau untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tidak dipaksa, tetapi diberikan pengertian, diberikan pengajaran, dia mau. Yang di sebelahnya itu Caroline, dia keluarganya juga Advent, dan dia mau untuk menyerahkan dirinya untuk dibaptis kepada Tuhan. Next. Kesimpulan untuk kita pada malam hari ini adalah, siapapun kita, marilah kita miliki hati seorang hamba yang rendah hati. Kita harus punya jiwa seorang pelayan yang benar, mempunyai kesungguh-sungguhan agar pelayanannya menjadi pelayanan yang berarti. Jadikanlah firman Allah sebagai trending topik dalam segala aspek kehidupan kita, baik itu di dalam kehidupan pribadi, ataupun keluarga kita, ataupun di dalam pelayanan yang kita sedang lakukan. Jadikan firman Allah sebagai yang terutama. Kemudian kita minta Roh Kudus dengan doa dalam melakukan pelayanan. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita boleh melayani Tuhan dengan baik. Dasar dari seorang pelayan adalah setia. Maka marilah kita setia untuk melayani Tuhan. Cobaan apapun yang datang, kita harus tetap setia melayani Tuhan. Kerja keras atau tenaga dan pikiran adalah hal yang terpenting bagi jiwa seorang pelayan. Dengan kerja keras, maka pelayanan itu akan berarti. Dan satu hal lagi, jika cara kita melihat sama seperti cara Yesus memandang setiap jiwa, maka kita akan menyadari betapa berharganya jiwa itu untuk dimenangkan. Kita akan sadar bahwa pelayanan itu memang harus kita lakukan, dan kita harus memenangkan satu jiwa untuk Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Kak Juli Sagalan telah membawakan KTP kita semua. Sekarang lagi ada pertanyaan yang ingin didiskusikan. Waktu menambahkan, persilahkan.
Atau ada tanggapan yang bisa disampaikan biar kita diskusikan? Ya mungkin sudah cukup jelas. Jadi sekarang kita adalah syafaat. Dan jika ada topik doa yang ingin didoakan bisa disampaikan. Yang pertama kita akan mendoakan firman yang baru saja disampaikan. Dan yang kedua kita akan mendoakan pembicara kita. Dan bila ada topik doa yang ingin didoakan bisa disampaikan. Tolong didoakan mertua saya atau orang tua kami, Bapak Kesiahaan yang sedang dirawat di rumah sakit kita, Rumah Sakit Advent. Tolong didoakan supaya lebih baik. Terima kasih. Apakah ada lagi? Oke, yang kita akan doakan yang pertama, firman yang baru saja didengarkan. Yang kedua, pembicara. Yang ketiga, Bapak Syahan Alpakardo yang dirawat di Rumah Sakit Advent. Dan yang keempat, guru-guru dan siswa-siswa di perguruan Advent serta orang tua murid. Sini saya mengundang Bapak Nababan untuk membawakan doa syafaat bagi kita semua. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu Sion nomor 520, Tuhan doakan. Doa syafaat Bapak Nababan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji syukur kami sampaikan kehadirat-Mu yang maha kudus.
oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena tuntunan Tuhan, hingga di pertengahan minggu ini kami dapat berkumpul melalui Zoom ini, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengurapi hamba-Mu ini, agar ia boleh melayani, baik sebagai seorang guru, baik di dalam pelayanan sehari-hari, baik juga dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu Juli segala menjadi seorang anak Tuhan yang boleh ia menjadi terang dan garam di dalam kehidupannya, sehingga lewat hamba-Mu ini Engkau akan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa melihat bahwa lewat hidup kesederhanaannya, maka orang akan melihat bahwa ia adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang telah menjadi ahli waris surgawi. Pada kesempatan ini juga kami berdoa buat orang tua atau keluarga dari Bapak Hasibuan yang sedang bergumul dalam kesehatan. Bolehlah kiranya Tuhan melawat dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, dan terlebih ia boleh kembali berkumpul dengan keluarga, sehingga kami percaya Bapak, jamahan kasih Tuhan akan menguatkan hamba-Mu sehingga ia boleh dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Dan firman yang telah disampaikan ini, biarlah Tuhan ini menjadi kekuatan kami, sehingga kami boleh menerima akan berkat-berkat Tuhan. Dan kami lebih giat untuk melayani, terlebih untuk menghidupkan KPA-KPA. Dan juga kami lebih fokus untuk melayani pekerjaan Tuhan, daripada kami sibuk memikirkan kebutuhan kami, sibuk memikirkan masa depan kami, sibuk memikirkan apa yang kami persiapkan untuk di akhir zaman ini. Tetapi biarlah kami lebih sibuk di dalam pekerjaan Tuhan, lebih sibuk melayani anak-anak Tuhan, melayani orang-orang yang kesusahan, melayani orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, dan melayani orang-orang yang sakit, terlebih orang-orang yang membutuhkan sandang pangan. Bapa di surga, kami sadar kami banyak kekurangan kelemahan, dan kami sadar bahwa kami juga penuh dengan dosa. Ampuni kami Bapa, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang menguatkan hati pikiran kami, sehingga kami melihat kebesaran Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut khawatir akan hidup kami, akan masa depan kami, karena kami percaya Bapa, Engkau telah memelihara burung-burung di langit, Engkau juga akan memelihara hidup kami, bahkan akan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dan membungkus hidup kami dari segala wabah penyakit. Kami percaya dan kami rindu dimanapun kami berada, Tuhan akan memberikan perlindungan bagi hari-hari kami, perlindungan di dalam perjalanan kami, perlindungan di dalam keluarga kami dan anak-anak kami. Dan kami hanya mengandalkan Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang selalu menyediakan tempat yang terbaik bagi kami, dan padang rumput yang hijau untuk tempat kami selalu hidup di dalam damai dan sukacita Tuhan. Dan kesempatan ini juga Bapak, kami berdoa untuk kemajuan organisasi kami, untuk kemajuan sekolah Tuhan. Biarlah sekolah Tuhan tetap Engkau pakai Bapak, Engkau pelihara, dan jangan biarkan satu pun sekolah Tuhan yang akan tutup. Tapi biarlah melalui tangan-tangan yang penuh dengan semangat untuk memajukan pekerjaan Tuhan, sekolah-sekolah Tuhan akan tetap bergairah, akan tetap memiliki siswa-siswa dan murid-murid yang lebih banyak lagi. Itulah kerinduan kami, itulah doa-doa kami Bapa. Biarlah Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami, dan memberkati khususnya gereja Anna Maria Besi, terlebih kami yang ada di Zoom ini. Dan kami berserah, berdoa hanya melalui Yesus Juru Selamat kami. Amin.
kita akan tutup acara kita dengan bernyanyi dari lagu Sion nomor 329. Lagu Sion nomor 329. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam tahta kemuliaan kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat dan kasih yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan masih mencurahkan berkat-berkat yang begitu luar biasa yang masih kami rasakan dan kami bersyukur oleh karena itu ya Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena Tuhan telah menyertai perbaktian kami dari awal, pertengahan, hingga di penghujung acara kebaktian ini ya Bapa. Biarlah perbaktian kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Itu boleh menjadi puji hormat bagi kemuliaan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami. Tuhan, biarlah kami, umat-umat Tuhan, boleh menjadi pelayan-pelayan yang benar-benar melayani Tuhan, yang melakukan pelayanan yang benar dan berarti Tuhan, yang berkenan terhadap Tuhan.
Biarlah Tuhan akan memberikan kerendahan hati, memberikan jiwa yang mau berkorban, ketaatan kepada kami, supaya kami boleh melayani Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, dan itu boleh puji mulia bagi Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap kami yang hadir di dalam acara peribadatan ini ya Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kami di dalam kesehatan. Tuhan akan jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan yang akan memberkati kami di dalam pekerjaan kami Tuhan. Segala usaha tangan dan pekerjaan kami Tuhan akan memberkati. Sehingga itu semua boleh kami lakukan dengan baik dan kami akan memperoleh hasil yang baik. Begitu juga Tuhan, jika ada di antara kami yang kurang sehat, Tuhan yang akan lawat kami, Tuhan akan berikan kesehatan. Jika ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan yang akan kuatkan kami, Tuhan, dalam menghadapi setiap cobaan yang diberikan setan kepada kami, Tuhan. Biarlah kami selalu bersandar kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan boleh memimpin kami dalam kehidupan kami, sehingga di dalam hidup kami, kami boleh menjadi terang ya Bapa di dalam sekeliling kami. Ya Bapa, sertai kami di dalam satu malam istirahat kami ini. Tuhan yang akan bersama dengan kami, dan besok pagi kami akan boleh dengan tubuh yang sehat dan akan melakukan aktivitas kami. Banyak salah dan dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah Tuhan yang Maha Pengasih juga Maha Pengampun boleh mengampunkan kami, supaya kami layak datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini acara Rabu malam kita. Saya mengucapkan terima kasih dan memberkati.